pendengar, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia. Dan ini kakak saya, saudara saya, Mbak Atin Megarani. Salam lestari. Ya, kalau sedulur semua lihat video-video saya sebelumnya, ini maaf ya lur, ini di dalam mobil jadinya kalau agak goyang-goyang ya, dimaklumi aja. Kalau sedulur semua lihat video saya sebelum-sebelumnya pasti kenal yang namanya Laudia Prajna Laudia Putri, anak kecil yang tinggal sama Mas Alek dari umur 4 tahun. Nah ini mamahnya. Nah aku mau nanya-nanya nih sama mamahnya. Halo Bu Atin. Bu Atin, aku mau nanya, kenapa anak-anak Bu Atin itu dititipkan sama Mas Alek itu dari kecil-kecil? Kakaknya juga kan? Ayo gak boleh nangis. Ya cerita dulu, cerita. Biasa ya, saya itu kalau ngomongin soal anak itu keluar air mata. Itu biasa saya. Hatinya saya nggak apa-apa, amin. Tapi matanya itu loh yang kenapa-napa. Jadi saya kenal Pak Alek itu dulu saya waktu itu kuliah di UNES, sekarang UNES, kalau dulu kan IKIP. Kebetulan saya mengambil kegiatan ekstra teater. Lalu disitulah saya pertama kali dipertemukan oleh Pak Alex, namanya Pak Alex Purwo. Beliau adalah seorang sutradara. Kemudian saya latihan, kita terus berproses dengan Pak Alek, dan Pak Alek itu sutradara yang luar biasa. Beliau tidak hanya mengajar bagaimana berkesenian, tapi bagaimana kita bisa hidup dengan baik atau ngelakoni urip sing penuh gitu loh. Jadi saya terkesan sekali sampai akhirnya saya yang dulunya maaf mungkin tingkah lakunya kurang baik menjadi baik, itu menurut saya. Artinya baik menurut saya nggih, di atas langit ada langit juga ya. Artinya menurut saya itu dulu saya kurang benar ya, terus saya jadi ngerti apa itu hidup, apa itu tujuan hidup. Saya bersyukur dipertemukan dengan Pak Alek. Beliau adalah guru saya, dan saya benar-benar manut apa yang dingendikake beliau, apa yang disampaikan beliau. Ayo saya manut, saya percaya sama beliau sampai akhirnya saya menikah pun saya apa-apa Pak Alek gitu. Kemudian saya kebetulan dikasih ujian, saya anggap itu ujian nggih. Saya berpisah dengan suami saya, akhirnya saya menjadi single parent. Itu waktu anak umur berapa Bu? Anak-anak umur Mas Esa yang pertama malah mau TK. Mau TK. Ya sebelum TK itu ya, mau TK itu. Kemudian Mbak Lodi juga masih bayi umur 1 tahun. Iya. Saya menjalani hidup single parent, hidup saya begitu kerasnya. Tapi saya bersyukur dulu ada Mbak Lucy ya. Mbak Lucy itu berarti istrinya Pak Alek juga waktu itu. Waktu itu saya berarti belum kenal Bu Diah. Saya dekat sekali dengan Bu Lucy. Mbak Lucy itu juga seperti Mas Alek, orang pinter juga kalau saya menganggap seperti itu. Bilang ke sama saya, "Wo, kayak meh untuk ujian." Nah saya kok kroso ujian apa ya? Ya ujian dalam pernikahan kamu gitu. Ya Mbak, doakan saya supaya saya lulus, supaya saya itu kuat. Karena kalau sudah itu kersaning Gusti bahwa saya harus diuji, ya terjadilah gitu. Apapun yang terjadi, kalau saya memang harus bisa mengalami itu ya. Yang penting buat saya bisa menjalani itu dengan baik dan lulus seperti itu. Dan ternyata benar. Saya harus mengalami cobaan itu, saya menjadi single parent. Kemudian saya janji dalam hati saya kepengen anak-anak jangan jadi korban. Ya dia nggak ada kasih sayang dari ayah, tapi dia harus balance
dia harus dapat keseimbangannya. Nggak apa-apa nggak ada ayah, tapi dia harus kuat menghadapi hidup gitu loh, tegar gitu kan. Ketegarannya dari apa ya? Dari mengisi hari-harinya dengan luar biasa. Lalu saya ke Pak Alek matur kalau saya berniat menitipkan anak-anak saya untuk dilatih oleh Pak Alek. Oh ya, Lor ya, panggilannya dipanggil. Jadi Pak Alek itu kan setelah saya tahu Pak Alek dulu sutradara, dulu tinggal di Semarang, terus pindah di Grobogan atau Brodadi itu membuat dojo atau sasana tempat latihan. Lah itu menelurkan atlet-atlet yang luar biasa sampai ini dia menjadi atlet internasional. Amin. Ya, terus Mas Garuda jadi atlet internasional dan anak-anak anak didiknya Pak Alek itu menjadi semua jadi gitu loh. Terus Mas saya boleh nggak menitipkan anak-anak saya? Terus saya diberi tantangan banyak, diberi pertanyaan, disuruh mikir, diminta untuk melek. Bener-bener nggak mau nitipkan anak-anak kamu itu masih kecil-kecil. Terus saya tekad, lalu buat apa saya hidup? Saya pikir gitu. Dulu Pak Alek ngendiko, yen aku wis duwe anak, ya uripku ku ya anakku. Artinya aku sudah mati. Yang hidup itu anak-anak. Untuk anak-anak ya, gitu ya. Untuk anak-anak. Jadi hidup saya untuk anak-anak, saya sudah nggak ada lagi. Jadi saya matur seperti itu, Mas, ini kan saya sudah punya anak, ini untuk anak-anak. Demi masa depan anak saya, percayakan ini buat Mas Alek. Saya sadar saya sendirian, saya single parent. Kalau saya kerja, anak-anak di rumah sama asisten rumah tangga saja kan mungkin kurang ya untuk mendidik karakternya dan lain sebagainya. Saya juga basicnya juga bu guru. Saya kepengen anak-anak saya karakternya guru bahasa juga, Inggris ya, Mbak? Ya, kebetulan kan ngambil jurusan bahasa Inggris itu. Jadi saya yakin dengan Pak Alek anak-anak saya karakternya bisa bagus dan masa depannya bisa bagus. Seperti itu intinya. Terus ya itu ujiannya itu luar biasa. Itu tahun 2009 saya masuk ke Pak Alek. Luar biasa hatinya saya setiap hari. Saya Semarang Prodadi bolak-balik itu hampir setiap hari. Bukan hampir, setiap hari. Sampai akhirnya saya bisa tidak setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena saya tidak bisa bertemu anak saya. Harus bertemu anak saya setiap hari. Jika saya kangen, terlambat, saya bisa sakit. Seperti itu tadinya sampai akhirnya saya bisa melepaskan mereka. Lah itu berproses untuk bisa melepaskan anak-anak itu? Ya, itu berapa proses lama? Ya Mbak Dia, waktu itu tahun 2009 itu saya kenapa bisa akhirnya lolos? Awalnya 1 bulan pertama berat, 2 bulan pertama berat, 3 bulan pertama ya, itu berat lah buatin anak 2 kan masih kecil-kecil. Ya, dan saya matur Pak Alek saya sudah nggak kuat, saya mau menarik anak-anak saya. Saya mau menarik anak-anak saya karena nggak kuat jauh itu dengan ya. Jauhnya anak-anak saya. Akhirnya Pak Alek mengiyakan, meskipun tadinya ya dipikir lagi, apa nggak eman, kamu sudah pindah sekolah, kamu sudah dana yang sudah kamu keluarkan untuk kesini dan lain sebagainya. Tapi akhirnya saya sudah berpikir, saya matur sambil nangis, Mas, tidak Mas, saya mau ngambil anak-anak saya sudah yakin saya sudah nggak tahan dengan jauh dengan anak-anak saya. Tapi ternyata hari berikutnya itu saya kecelakaan. Saya kecelakaan dengan Mbak Ayu, saya bonceng motor sama Mbak Ayu, itu saya yang di depan, entah kenapa ya itu terjadilah kecelakaan itu. Akhirnya saya tidak bisa naik motor karena saya harus bed rest di rumah. Bersyukur saya tidak di rumah sakit ya, saya rawat jalan di rumah. Giginya copot itu, patah, kakinya bengkak itu. Nah, di situ saya berhari-hari saya istirahat mungkin seminggu 2 minggu, akhirnya menemukan sebuah rasa yang saya dapatkan ya, kayak petunjuk gitu ya. Saya merasakan seperti ini, bahwa anak saya adalah bukan anak saya. Dia itu anak-anak kandung saya, tapi ada yang lebih memiliki, yaitu Tuhan. Dan saya sudah berniat bahwa
saya akan memberikan yang terbaik buat anak-anak. Dan jalan saya memang sudah saya percayakan dengan Pak Alek, ya sudah gitu. Saya harus coba dulu. Sebelumnya sudah pernah ngendiko, biasanya anak-anak bisa berhasil itu 1 tahun. Ya sudah, saya lanjutkan, terus saya matur. Yang saya rasakan bahwa ya ini sudah dari sananya gitu, memang belum boleh diambil dulu, mungkin seperti itu. Ini kata saya loh Bu Dia. Ternyata benar, tahun 2010, Oktober 2010, anak saya yang namanya Mas Esa yang pertama itu, kakaknya Mbak Lodi, itu juara 1 nasional. Di situ kan dilatih karate, juara 1 nasional. Akhirnya pada hari itu juga saya sadar, oh iya, ini persis 1 tahunnya Mas Esa, persis 1 tahunnya saya menitipkan anak-anak saya, dan benar 1 tahun sudah berhasil. Merinding. Sejak saat itu saya sudah janji, saya akan menitipkan anak-anak saya akan lanjutkan anak-anak saya. Karena anak-anak saya dari kecil sudah nggak ketemu ayah ya, kasih sayang ayah. Tapi ya tetap namanya saya seorang ibu, mungkin ya kadang saya kurang, kadang saya cengeng, dan jeleknya saya cengeng seperti itu. Dan waktu terus berlalu sampai sekarang. Terus gini Bu Atin melihat anak-anak sekarang dari dulu kecil berproses terus sampai sekarang itu, apa yang terlihat di anak-anak selain prestasi ya, tentunya apa karakter anak itu jadi seperti apa bagaimana gitu, itu sudah sesuai yang diharapkan Bu Atin apa belum gitu? Ya, kalau untuk karakter anak, bagi saya anak-anak saya itu luar biasa. Ini nyun sewu, bukan memuji, membanggakan atau menyombongkan anak-anak saya, bukan itu maksud saya, tapi rasa syukur saya bahwa ya benar ada hasilnya ketika anak-anak saya dididik oleh Pak Alek sama Bu Dia. Anak-anak saya selalu berani dhisik ke wong liya daripada dirinya sendiri, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Selalu. Kalau saya nggak ada karakter tingkah-tingkah kecil, sikap-sikap kecil apa ini, kalau punya makanan atau apa berbagi dulu dengan yang lainnya, dan tidak mendahulukan dirinya. Itu salah satu contohnya. Terus selalu berusaha tidak membuat orang tua khawatir. Kalau di telepon tuh baik semua. Bilangnya baik ya. Ya di situ gimana, baik semua. Terus saya tanya, ini curiga ini kok baik semua, itu kamu benar-benar baik apa enggak? Ya dia jujur. Udah mama, misalnya saya tanya apakah sudah makan belum, atau misalnya punya uang enggak? Enggak ada Ma, tapi enggak apa-apa kok, di sini sudah ada jajan, sudah ada makanan, itu loh. Saya bangganya di situ. Berarti anak-anak pinter ya. Padahal nggak selalu ada jajan loh di rumah loh Lor. Ada Ma, punya uang bener. Mama maaf ya telat, belum bisa kirim pulsa, nggak apa-apa Mama gitu. Kayaknya itu aduh menenangkan saya gitu loh. Bisa mamahnya tuh jadi lebih kuat gitu ya. Terus ini Bu Atin, harapan kedepannya untuk anak-anak ini kan Mas Esa kan sudah masuk PPLP. Nah, Mas Esa tuh udah nggak tinggal di Purwodadi lagi Lor. Mas Esa tuh udah di Semarang karena masuk di PPLP. PPLP itu Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jawa Tengah. Itu. Terus kalau Dik Lodi baru kelas 3 SMP ya Bu Atin, jadi entah nanti diarahkan kemana, ke prestasi atau ke bidang yang lain. Karena kalau untuk karate sendiri, Lodi ini kan karena posturnya tuh kecil, jadi agak terhambat, nggak kayak kakaknya untuk segi prestasinya gitu. Yang penting nanti nggak tau lah Mas Alek mau dilarikan kemana lah. Itu harapannya Bu Atin itu untuk anak-anak itu apa? Saya berharap untuk anak-anak ya tetap punya karakter yang baik, Budiah, tahu urip ya, karena ketika kita
sadar bahwa kita itu bukan apa-apa lah ya. Sebenarnya kita tuh bukan apa-apa. Yang penting kita deket sama Tuhan, itu saya senang. Saya merasa hidup saya lebih berarti ketika saya ketemu dengan Pak Alek dan belajar tentang laku, supaya kita deket dengan Tuhan dan supaya kita itu bisa ngajeni leluhur, menghargai leluhur. Jadi buat saya harapannya kalau boleh ya anak-anak bisa berprestasi lebih bagus lagi, Bu Dia. Seperti itu. Dan saya terima kasih banyak berkat Pak Alek, Bu Dia, Mas Esa bisa masuk PPLP dan mudah-mudahan bisa punya prestasi yang lebih lagi. Dik Lodi juga, saya menyadari Dik Lodi itu anak yang luar biasa. Mamahnya sendiri menyadari. Saya menyadari Dik Lodi itu anak yang luar biasa, tapi jadi luar biasanya itu dia itu hatinya itu begitu kuatnya mungkin ya. Jadi agak apa itu dia? Apa ya? Kalau ngarani. Tapi itu saya diuntungkan dengan kendablekan. Jadi Mbak Dik Lodi itu ndablek tanda kutip ya, tapi dari kendablekannya itu di balik itu saya bersyukur. Kalau Dik Lodi itu nggak ndablek mungkin dia nggak akan kuat ya. Ya, karena dari kecil sudah nggak ada belayan kasih sayang dari ayah kandungnya maksudnya. Kemudian saya sengaja saya jauhkan dari saya, bukan karena saya nggak suka Lodi, bukan, tapi karena demi masa depannya Lodi. Tapi kalau mungkin saja Lodi nggak ndablek, mungkin dia, ayo Ma aku pulang aja deh kan seperti itu. Tapi Lodi enggak. Setiap kali saya tanya gimana kalau Lodi pulang, dia selalu punya alasan dan saya tahu kok Mama punya harapan untuk Lodi lebih bagus lagi. Kadang Lodi ya lucu juga, minta maaf tapi nanti diulang lagi kesalahannya seperti itu. Dableknya begitu. Tapi ya itu tadi tertolong dengan dableknya. Jadi saya lihat dia kuat dan setiap kali saya ingat Lodi, saya masih nangis itu. Karena apa ya Bu Dia? Kasihan, kadang sebel ya kalau dia dikasih tahu nggak manut, itu kadang sebel. Tapi saya ingat lagi ya memang dia anak yang luar biasa. Biarlah punya ini, setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Ya anak itu kan cuilan dari kita toh Bu Atin. Jadi nek misalnya ndablek, mungkin Bu Atin dulu juga ndablek mungkin. Mungkin ikut mamanya atau ikut papahnya. Ya nggak tahu Bu Dia. Jadi kebetulan Dik Lodi itu suka seperti ini Lulur, tanggung jawabnya kurang. Kalau ngomongin saya ini memujinya begini. Kalau saya dulu itu kalau kasih tanggung jawab kayaknya bertanggung jawab deh gitu loh. Misalnya ada tugas, saya juga ngerjain deh gitu cepet kalau di sekolah. Kalau Lodi itu masih ntar contohnya seperti itu. Jadi santai. Tapi ya itu saya bersyukur mungkin Tuhan kasih dia seperti itu biar dia itu kuat dalam menghadapi kehidupannya yang keras ini. Terus ini Mbak Atin terakhir ya. Sekarang kan Bu Atin sudah berkeluarga lagi dan punya adik kecil, adik Wingga. Itu anak-anak gimana, maksudnya jadi berubah karakternya atau setelah punya papah lagi itu jadi berubah apa malah jadi lebih tidak berubah? Jadi saya senangnya di situ. Mungkin buah ya, hasil dari saya, nggak ada yang sia-sia sesuatu itu. Jadi hasil saya menitipkan anak-anak saya sejak kecil itu berbuah. Anak-anak tetap gimana caranya baik gitu, tetap gimana caranya baik. Mas Esa juga seperti ini, ketika saya mau ya itu tetap Mah udah beres semua. Ini kan Mas Esa pandemi di rumah. Biasanya ada Mas Esa kan bantuin saya ngomong adik, bantuin banyak lah kerjaan rumah, ngomong adik dan lain sebagainya. Nah ketika ini Mas Esa harus berangkat lagi, ini ada pelatihan, itu bener-bener ngomong, Mama nanti kayak merenah-merenah kayak seakan-akan dia malah iya, maksud yang tiap hari dilakukan itu toh dititipin ke mamanya gitu. Mama ini harus ini, nanti Mama ini
kayak menak gampang kayak apa membuat mama itu menjadi mudah gitu loh. Mama ndak usah bikin ini, ndak usah bikin itu, aku udah siapin ini, nanti mama kalau mau berangkat kerja ini. Mas Esa tuh kayak mudeng ya. Kayak orang tua gitu, orang tua ya. Ini mama nggak usah bikin ini mah, aku udah bikin ini mah gitu loh. Oh, mama nanti pulang tinggal maem ya, aku udah masak nasi. Ini teh sudah kalau teh sih nanti tetap saya bikin sendiri, tapi udah tak siapin, ini piring juga sudah saya cuci, semuanya udah beres mah gitu. Jadi Pinter ya. Emang caranya? anu kok Mbak Atin, dari kecil tuh Esa memang rajin kok. Rapi, rajin gitu, beda sama Lodia memang. Dan kalau saya misalnya ada masalah, Mas Esa itu bisa menjadi apa ya namanya? Teman curhat. Teman curhat yang baik. Tempat sampah. Iya, dan tidak terhasut dengan yang jelek gitu loh. Bisa ngelerem gitu ya. Bisa ngerem. Ya sudah, ya ini kan bagus pilihan mama sendiri gitu. Mama Bagus itu gini Mas Esa. Mama nggak usah pikirin, HP-nya matikan, udah. Datanya matikan, mama tidur istirahat itu. Jadi saya apa ya Bu Diah? Ya saya terima kasih ya Tuhan mengizinkan saya apa sing wis dilakoni kemarin itu ya ada buahnya, ya jelas seperti itu. Tapi saya minta maaf loh, sekarang ini saya banyak merepotkan Bu Diah. Nggak apa-apa, nggak ada yang direpotkan kok. Kita kan saudara. Ya itu tadi Lur, curhatan mamahnya Lodia. Jadi biar sedulur semua juga kenal sama mamahnya Lodia, saudara kita yang ada di Semarang. Jangan lupa juga mamahnya Lodia ini juga punya YouTube. Channelnya apa, Bu? Baru ini Pratsna Mom Channel. Nah, Pratsna Mom Channel. Jangan lupa sedulur semua harus subscribe channel mamahnya Lodia. Gitu, terima kasih. Salam lestari.